Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Pemborosan dan Pragmatisme. Potongan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 6-8. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Saudara-saudari yang kekasih, Maria menuangkan minyak wangi yang sangat mahal ke atas kepala dan tubuh Tuhan adalah untuk penguburan Tuhan. Telah 4 kali Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Namun murid-murid tidak mengerti untuk apa dia mati. Tetapi Maria tahu bahwa ia mati adalah untukku. Banyak orang bertanya, apakah untungnya bila aku percaya Yesus? Inilah perkataan mereka yang pertama. Mereka tidak bertanya, jika aku percaya Yesus, aku harus memiliki hubungan yang bagaimana dengan Dia. Hanya Maria yang mengetahui hal ini. Inilah titik perbedaannya. Ia tahu Tuhan mati bagiku, bangkit bagiku. Aku harus memberikan kasih dan segala-galaku kepadanya. Aku harus meleburkan segala-galaku ke dalam minyak narwastu murni ini untuk kemudian kucurahkan ke atas diri Tuhan. Ayat 8 selanjutnya mengatakan, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Murid-murid menganggap bahwa perbuatan Maria yang demikian itu adalah suatu pemborosan, penghamburan. Saudara-saudari, seorang rela berkorban untuk Tuhan, itu bukan menunjukkan orang tersebut telah mengeluarkan berapa, melainkan menunjukkan berapakah harga Kristus. Setiap orang yang mau menderita sengsara dan mempersembahkan diri kepada Tuhan, itu menyatakan berapa nilai Kristus. Setiap orang yang mau mempersembahkan waktunya untuk Kristus, itu menyatakan berapa nilai Kristus. Orang Kristen rela mempersembahkan segala-galanya. Itu tak lain dikarenakan Kristus bernilai segala-galanya. Selanjutnya Tuhan berkata, "Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Perkataan ini sangat serius. Dengan kata lain, kamu mempunyai banyak waktu untuk bekerja, tetapi kesempatan kamu untuk mengasihi Tuhan hanya saat Tuhan masih hidup. Ditinjau dari sudut duniawi, penggunaan 300 dinar oleh Maria itu tidak pragmatis. Tetapi di sini Tuhan telah membuat satu ketetapan yang berlaku untuk selamanya bagi gereja, yaitu prinsip penghidupan gereja bukanlah pragmatisme, melainkan mengasihi Kristus. Saudara-saudari yang kekasih, pada hari ini memberitakan Injil sangat mudah. Injil yang diberitakan di antara kita dan diberitakan di antara orang dunia hanyalah untuk memuaskan diri kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah supaya kita mendapatkan keuntungan, berkat, sukacita, damai. Kita mendapatkan sesuatu. Ini memang tidak salah. Banyak orang percaya Kristus hanya sampai pada taraf beroleh selamat, tidak binasa, kelak tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, naik ke surga. Banyak orang percaya Kristus, tapi belum mencapai taraf mempersembahkan diri kepada Allah, juga belum sampai taraf kelepasan dari keduniawian. Oh, banyak orang memandang keselamatan hanya sebagai kebahagiaan hidup kekal. Belum tampak bahwa beroleh selamat berarti didapatkan Tuhan. Paulus berkata di 2 Korintus pasal 5 ayat 14, "Satu orang sudah mati untuk semua orang." Inilah Injil. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya dikatakan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini baru berarti melakukan apa yang dilakukan oleh Maria. Tuhan adalah Tuhan yang telah mati bagiku. Tujuan kematian dan kebangkitannya ialah supaya aku hidup baginya. Selanjutnya di ayat 13 Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia. Oh, sampai di mana Injil diberitakan, pemborosan juga diberitakan di situ. Sampai di mana Injil diberitakan, di situ pula terdapat banyak orang yang membuang kegunaan dan pekerjaannya yang lebih besar demi Tuhan. Sampai di mana Injil diberitakan, di situ lenyaplah hati yang mementingkan hasil dan keuntungan. Sampai di mana Injil diberitakan, di situ segala-galanya dicurahkan ke atas diri Kristus Tuhan kita. Semoga orang-orang yang menjadi Maria pun bertambah banyak di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selama 20 abad ini, ribuan jiwa yang berharga, harta benda yang mustika, kedudukan yang tinggi, karier dan masa depan yang emas telah diboroskan pada dirimu. Bagi mereka yang mengasihi Engkau, Engkau sedemikian menarik. Apa yang sudah kami tuangkan atas dirimu bukanlah suatu pemborosan, melainkan suatu kesaksian yang harum dari kemanisan-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan hidup kami, supaya kami yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Engkau yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kasih karunia-Nya menyertai engkau. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 2825547F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.